Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik, Pak. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu. Riko, tolong pimpin doanya. Baik, Pak. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Amin. Semoga apa yang kita doakan tadi dapat dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah. Selanjutnya kita absensi dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Dari Hakim Firmansyah, Pak. Oh, apa keterangannya, Riko? Katanya izin lagi ada acara keluarga, katanya, Pak. Oh, baiklah, Riko. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Bapak mau bertanya kepada anak-anak, apakah anak-anak sudah siap untuk belajar? Sudah, Pak. Alhamdulillah, sudah, Pak. Oke. Baiklah, Bapak akan membagikan PowerPoint tentang materi kita yang yaitu tentang himpunan. Materi ini siswa dituntut untuk dapat memahami apa itu himpunan, apa itu jenis-jenis himpunan, dan hubungan antar himpunan. Selanjutnya operasi himpunan, dan yang kelima menyelesaikan masalah dengan menggunakan himpunan. Baiklah, pertama pengertian himpunan. Himpunan adalah kumpulan objek-objek yang dapat didefinisikan dengan jelas sehingga dapat diketahui objek yang termasuk himpunan dan yang bukan himpunan. Yaitu himpunan itu memiliki sifatnya yang jelas. Bapak akan memberikan contoh dari himpunan. Yang pertama, himpunan bilangan prima selain 2, yaitu himpunannya adalah 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Selanjutnya, contoh kedua, semua faktor dari 12, yaitu anggotanya 1, 2, 3, 4, 6, 12. Paham anak-anak? Paham, Pak. Oke, karena himpunan itu yang dikatakan pengertiannya tadi itu mempunyai sifatnya yang jelas. Selanjutnya Bapak akan memberikan contoh bukan himpunan. Yang pertama, kumpulan gadis cantik di Indonesia. Karena sifatnya itu tidak jelas, yaitu membingungkan, ambigu. Yang kedua adalah kumpulan pria tampan di Indonesia. Baiklah, Bapak akan bertanya kepada Risa, buat satu contoh tentang himpunan. Silakan Risa. Baik, Pak. Himpunan bilangan genap lebih dari 2. Misalnya A sama dengan 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Kenapa termasuk dalam himpunan, Pak? Karena himpunan bilangan genap lebih dari 2 itu jelas, Pak. Terlihat angkanya. Oke, baik sekali Risa. Selanjutnya Bapak bertanya kepada Riko, buat satu contoh tentang bukan himpunan. Silakan Riko. Baik, Pak. Contoh dari bukan himpunan yaitu kumpulan makanan lezat di Indonesia, Pak. Apa alasannya Riko? Karena itu tidak jelas, jumlah dari datanya tidak jelas, Pak. Oke, baik. Betul sekali Riko. Nampaknya sudah paham dengan contoh-contohnya. Selanjutnya kita memasuki dengan notasi himpunan. Pembentuk himpunan X, di mana syaratnya harus dipenuhi oleh X.
Yang kedua, himpunan kosong, yaitu dilambangkan dengan 0 di garis miring atau kurung kurawal saja. Selanjutnya, himpunan bagian, yaitu dengan tandanya adalah C, seperti yang huruf C. Contohnya A, bagian dari B. Yang keempat, himpunan yang sama, yaitu tandanya sama dengan A sama dengan B. Yang kelima, himpunan yang ekuivalen, yaitu tandanya seperti tanda kurang tapi bergelombang. Selanjutnya, himpunan saling lepas, yaitu tanda silang 2 kali silangnya. Selanjutnya, banyaknya anggota himpunan Ki dinyatakan dengan N Ki. N itu adalah banyaknya. Paham, anak-anak? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke, baiklah. Bapak akan melanjutkan tentang menyatakan suatu himpunan, yaitu dengan 3 cara. Yang pertama dengan kata-kata. Yang kedua dengan notasi pembentuk himpunan. Dan yang ketiga dengan mendaftarkan anggotanya. Baiklah, Bapak akan memberikan contoh dengan kata-kata. Misalkan, Ki adalah himpunan bilangan asli kurang dari 10. Dapat ditulis Ki sama dengan bilangan asli kurang dari 10. Selanjutnya kita memasuki yaitu pembentuk notasi pembentuk himpunan. Dapat dinotasikan yaitu dituliskan dengan kata-kata tadi. Kita akan membuat notasinya. Contohnya kita tadi X di mana X kecil dari 10, X elemen bilangan asli. Jadi anggota dari bilangan asli kurang dari 10 tadi adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Paham? Paham, Pak. Oke. Bapak akan memberikan contoh dengan kata-kata. Selanjutnya Risa akan membuat notasi tentang kata-kata yang Bapak sampaikan nanti. Siap, Risa? Siap, Pak. Misalkan A sama dengan huruf vokal. Huruf vokal. Silakan Risa membuat notasinya. X sama dengan kurung kurawal huruf vokal ditulis X sama dengan kurung kurawal X di mana X huruf vokal, Pak. Oke, baik sekali Risa. Selanjutnya Riko menyambung dengan anggota-anggotanya. Silakan Riko. Baik, Pak. Itu kalau huruf vokal, anggotanya A, I, U, E, O, Pak. Ada 5, Pak. Oke, baik. Bagus. Sudah paham nampaknya. Selanjutnya kita memasuki jenis-jenis himpunan. Yang pertama adalah himpunan berhingga dan himpunan tak berhingga. Himpunan berhingga adalah himpunan yang mempunyai banyak anggota berhingga. Contohnya jika Ki adalah himpunan bilangan ganjil. Kurang dari 10, maka anggota Ki-nya adalah 1, 3, 5, 7, 9. Dengan N-nya atau banyaknya Ki-nya adalah 5, karena anggotanya adalah ada 5. Himpunan Ki dikatakan himpunan berhingga karena anggota himpunan Ki berhingga. Paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Bapak minta Riko membuatkan satu contoh himpunan berhingga. Baik, Pak. Contoh himpunan berhingga yaitu himpunan bilangan genap kurang dari 15. Dan anggota himpunannya yaitu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, Pak. Oke, Karena mantap sekali, Riko. Selanjutnya, yang kedua himpunan tak berhingga. Himpunan yang mempunyai banyak anggotanya tak berhingga. Contohnya, jika U bilangan asli yang dibagi 3, maka anggotanya sama dengan 3, 6, 9, 12, dan seterusnya.
dan tidak berhingga. Dengan NU tidak berhingga. Bisa coba sebutkan satu contoh tentang himpunan tidak berhingga. Baik, Pak. Jika Y sama dengan bilangan asli lebih dari 10, maka Y sama dengan 11, 12, 13, 14, 15, 16, dan seterusnya. Dengan NY-nya tidak berhingga. Oke, bagus sekali Risa. Ada yang mau ditanyakan lagi tentang himpunan berhingga dan himpunan tak berhingga? Tidak, Pak. Ya, Pak. Oke, kita akan memasuki yang ketiga, jenis himpunan ketiga, himpunan kosong. Himpunan kosong yaitu himpunan yang tidak memiliki anggota, dinotasikan dengan kurung kurawal atau O garis miring. Selanjutnya, keempat, himpunan nol adalah himpunan yang hanya mempunyai satu anggota yaitu nol. Paham kan? Cuma itu aja tentang himpunan nol kosong. Baiklah, kita akan memasuki himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang dibahas dilambangkan dengan U. Contohnya pada layar itu adalah misalkan U sama dengan anggotanya A, B, C, D, E, F, dan A sama dengan A dan B. Dapat dinyatakan dalam bentuk diagram Venn sebagai berikut. U-nya itu di luar lingkaran karena U itu mempunyai sifat himpunan semestanya. Jadi yang anggota dari A berada di dalam lingkaran, yaitu anggotanya A dan B. Paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Contoh. Coba sebutkan satu contoh dan Riko akan menentukan mana letaknya. Baik, Mana Pak. letak anggota. Misal X sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan Y sama dengan 2, 4, dan 6. Jadi Riko, di mana dinyatakan dalam bentuk himpunan semestanya? Kalau dapat dinyatakan dalam diagram Venn-nya itu angka 1, 3, 5 di luar lingkaran, sedangkan 2, 4, dan 6 itu di dalam lingkaran. Mana, Oke, Pak? betul. Betul, Sa? Betul, Pak. Betul. Oke, bagus sekali. Selanjutnya kita akan memasuki himpunan bagian. Himpunan B merupakan himpunan bagian A. Jika setiap anggota himpunan B juga menjadi anggota himpunan A. Yang kedua, dapat dinyatakan dalam diagram Venn pada gambar di bawah. Selanjutnya yang ketiga, banyaknya himpunan bagian dari himpunan B dapat ditentukan dengan 2 pangkat N. Bapak akan memberikan contoh tentang himpunan bagian. Anak-anak sekalian, tolong Abang minta untuk menjawabnya nanti. Dengar? Dengar, Pak. Benar, Pak. Oh, iya. Misalnya, anggota A sama dengan 1, 2, 3. Anggota B sama dengan 1, 2, 3, 4. Apakah A itu himpunan bagian dari B? Coba jawab, Riko. Himpunan itu termasuk himpunan bagian, Pak, karena himpunan A merupakan anggota himpunan B.
Oke, bagus sekali Riko. Selanjutnya yang contoh kedua, misalkan contohnya misalkan A itu anggotanya A, B, C. Dan B-nya itu anggotanya A dan B. Apakah B itu himpunan bagian dari A? Bisa coba jawab? Bahkan Dengar tadi bisa? yang himpunan A itu ABC dan himpunan B Ya. itu AB. Apakah himpunan B termasuk himpunan bagian A? Betul, Pak? Ya, ya. Iya, Pak. Himpunan B termasuk dalam himpunan bagian A karena anggota himpunan B juga ada di anggota himpunan A. Oke, bagus sekali Risa. Ada yang mau ditanyakan tentang himpunan bagian? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Sudah jelas. Oke, selanjutnya kita akan memasuki hubungan antar himpunan. Dua himpunan dikatakan tidak saling lepas atau berpotongan jika sebagian kedua himpunan mempunyai anggota yang sama. Yang kedua, dua himpunan dikatakan saling lepas jika kedua himpunan tidak mempunyai anggota yang sama. Yang ketiga, dua himpunan dikatakan sama bila kedua anggota himpunannya sama. Dua himpunan P dan Q dikatakan ekuivalen jika N, P sama dengan NQ. Baiklah, pembelajaran hari ini mau ada yang ditanyakan lagi tentang himpunan? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Oke. Semoga anak-anak dapat memahami pembelajaran hari ini. Jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu himpunan adalah suatu kumpulan atau objek yang sebarang yang dikelompokkan berdasarkan yang sama dan sifatnya jelas. Jadi tadi ada beberapa jenis jenis himpunan. Yang pertama himpunan berhingga dan tak berhingga, himpunan kosong, himpunan nol, dan himpunan semesta. Sebelum Bapak mengakhiri Zoom kita hari ini, Bapak akan membuat pekerjaan rumah bagi anak-anak sekalian. Silakan nanti buka buku halaman 26, kerjakan soal nomor 1 sampai 5. Harap dikumpulkan minggu depan ya. Baik, Paham? Pak. Apakah minggu depan kita masih online, Pak? Kayaknya masih online. Nanti jawabannya dikumpulkan lewat WA Bapak. Dibuat seperti PDF, difoto atau pindahkan ke PDF. Baik, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sebelum Bapak mengakhiri, ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Oke. Nanti pertemuan ke depannya Bapak akan bertanya lagi tentang himpunan. Kalian harus paham ya. Siapa? Ya, Pak. Oke. Cukup sekian pada pembelajaran hari ini. Jika ada salah Bapak, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.